Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kami, kelompok 11, akan menjelaskan tentang uji independensi nih. Yuk, mari kita simak. Pertama-tama, yuk kita pelajari dulu apa sih yang dimaksud dengan uji independensi. Nah, uji independensi chi-square ini adalah alat uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan secara signifikan. Kedua variabel yang diuji merupakan variabel kategorik dan disusun dalam bentuk tabel kontingensi. Selanjutnya, ada chi-square. Distribusi kuadrat merupakan metode pengujian hipotesa terhadap perbedaan lebih dari dua proporsi. Contohnya seperti ini. Manajer pemasaran suatu perusahaan ingin mengetahui apakah perbedaan proporsi penjualan produk baru dari perusahaannya pada 3 daerah pemasaran yang berbeda disebabkan karena faktor kebetulan ataukah disebabkan karena faktor lain, sehingga frekuensi terhadap produk baru pada 3 daerah pemasaran tersebut berbeda. Nah, tujuan dari uji chi-square ini ada 2, yaitu uji keselarasan fungsi atau goodness of fit test dan juga uji tabel kontingensi atau contingency table test atau juga bisa disebut dengan uji independensi. Untuk mempelajari uji independensi, kita harus tahu dulu apa itu tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi merupakan tabel yang digunakan untuk mengukur hubungan atau asosiasi antara dua variabel kategorik di mana tabel tersebut merangkum frekuensi bersama dari observasi pada setiap kategori variabel. Misalkan, N diklasifikasikan secara silang berdasarkan 2 atribut dalam suatu tabel berukuran I kali J, dengan I merupakan kategori dari variabel X dan J merupakan kategori dari variabel Y. Sel pada tabel mewakili kemungkinan IJ muncul. Setelah kita mengetahui apa itu uji independensi, kita pasti bertanya-tanya bagaimana cara atau prosedur penyajiannya kan? Jadi, mari kita bahas mengenai prosedur pengujian independensi ini. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah merumuskan hipotesis. Menentukan dahulu pernyataan H0 dan HA-nya. Dengan H0 adalah dua variabel yang sedang dikaji saling independen atau tidak terikat, dan HA adalah dua variabel tersebut tidak saling independen atau kedua variabel tersebut saling terikat satu sama lain atau juga bisa disebut dengan dependen. Selain itu, penentuan taraf nyata atau level of significance yang dilambangkan dengan alfa biasanya yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,01 atau alfa sama dengan 0,05. Langkah kedua adalah perhitungan statistik uji. Hitung frekuensi harapan untuk masing-masing sel pada tabel kontingensi terlebih dahulu, yang dapat dirumuskan dengan EIJ sama dengan NI dikali NJ per N, dengan NI adalah marginal baris, NJ adalah marginal kolom, dan N adalah total sampel. Selanjutnya, pembuktian dari uji chi-square menggunakan formula persen chi-square. X kuadrat sama dengan sigma O kurang E dikuadratkan per E, dengan FO adalah nilai observasi atau pengamatan dan FE adalah nilai ekspektasi atau harapan. Langkah ketiga adalah kriteria pengujian.
kita harus menentukan batas-batas daerah penolakan atau batas krisis uji. Pada tabel kontingensi, derajat kebebasan dari X kuadrat adalah df sama dengan N kurang 1 dikali K kurang 1, dengan N adalah jumlah baris dalam tabel dan K adalah jumlah kolom dalam tabel. Selanjutnya, penentuan daerah batas krisis uji dapat digambarkan seperti berikut. Dengan aturan, tolak H0 jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat alfa df, dan terima H0 bila X kuadrat hitung lebih kecil sama dengan X kuadrat alfa df. Dan langkah terakhir adalah penalikan kesimpulan. Selanjutnya kita lihat contoh kasus aplikasi uji chi-square pada tabel silang atau tabel kontingensi 2x2. Di sini terdapat sebuah pertanyaan, yaitu pertanyaannya adalah apakah kebiasaan merokok berhubungan dengan BBLR dengan tabel kontingensi sebagai berikut. Dan ini adalah tabelnya, di mana terdapat dalam tabel tersebut terdapat beberapa elemen-elemen atau sel-selnya, yaitu ada 86, 29, 44, dan 30 adalah elemen-elemen dari tabel tersebut. Nah, sedangkan jumlah baris tidak terdapat 130 dan jumlah baris ya ada 59, jumlah kolom tidak ada 115 dan jumlah kolom ya ada 74, sehingga jumlah total keseluruhan yaitu ada 189. Kemudian untuk menyelesaikan kasus tersebut, langkah pertama kita harus merumuskan hipotesis statistik, yaitu hipotesis 0 atau H0, proporsi BBLR pada ibu perokok sama dengan proporsi BBLR pada ibu yang bukan perokok, atau tidak ada hubungan merokok dengan kejadian BBLR. Hipotesis alternatif AA, proporsi BBLR pada ibu perokok berbeda dengan proporsi BBLR pada ibu yang bukan perokok, atau ada hubungan merokok dengan kejadian BBLR. Penentuan taraf nyatanya atau level of significance, yaitu dengan alfanya sama dengan 0,05. Kemudian langkah yang kedua adalah melakukan perhitungan uji statistik terlebih dahulu. Melakukan perhitungan uji statistik terlebih dahulu, kita hitung frekuensi harapan untuk masing-masing sel atau masing-masing elemen pada tabel kontingensi menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu rumusnya adalah EIJ sama dengan NI dikali NJ per N, dan akan mendapatkan hasil tabel seperti berikut ini. Kemudian di sini di dalam tabel kita lihat terdapat elemen-elemen atau selnya masih sama, yaitu 86, 29, 44, dan 30. Dan sedangkan di bawahnya itu terdapat perhitungan-perhitungan. Nah, perhitungan ini didapatkan dari perkalian antara baris dan kolom, kemudian dibagi dengan jumlah total atau jumlah keseluruhannya. Seperti contohnya ini 130 dikali dengan 115. 130 didapatkan dari jumlah baris tidak dikalikan dengan jumlah kolom tidak, 115. Contoh lain misalkan jumlah baris iya dikalikan, yaitu 59 dikalikan dengan 115 yang merupakan jumlah kolom tidak. Kemudian melakukan pembuktian dengan uji chi-square menggunakan formula persen chi-square. Chi-square sama dengan sigma O dikurang E dikuadratkan dibagi E, seperti berikut ini. Maka didapatkan tabel-tabelnya, baris dan kolomnya terdapat tidak, ya, tidak, dan ya. Di sini O-nya adalah elemen-elemennya atau sel-selnya pada tabel tersebut, dan E-nya ini didapatkan dari hasil perhitungan pada tabel sebelumnya, yaitu 79,10, 35,90, dan seterusnya. Dan O dikurang E ini adalah hasil pengurangan dari O dikurang E, sehingga didapatkan hasilnya 6,9, ada yang min 6,9. Dan jika kita kuadratkan,
maka hasilnya adalah 47,61. Kemudian hasil O dikurang E dikuadratkan ini kita bagi dengan E, sehingga didapatkan hasilnya adalah 0,60, 1,33, 0,94, dan 2,06. Dan jumlahnya adalah atau total chi-square hitungnya adalah 4,92. Langkah ketiga yaitu kriteria pengujian. Kita harus menentukan batas-batas daerah penolakan atau batas kritis ujinya dengan df sama dengan n dikurang 1 dikali k dikurang 1, di mana n dan k nya adalah jumlah dari baris dan kolomnya, yaitu terdapat 2 baris dan 2 kolom, sehingga 2 dikurang 1 dikalikan 2 dikurang 1 sama dengan 1, dan alfanya adalah 0,05, sehingga chi-square alfa df atau chi-square tabel sama dengan 3,841. Penentuan daerah batas kritis uji. Daerah penerimaan H0, kemudian daerah penolakan H0, ini adalah daerahnya, dan batasnya adalah 3,841. Aturan keputusannya yaitu chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, yaitu dengan nilai 4,92 lebih besar dari 3,841. Oleh karena itu, nilai chi-square hitung terletak di sebelah kanan 3,841 yang merupakan daerah penolakan H0. Maka jelas keputusan yang akan diambil adalah menolak H0. Dan langkah yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Berdasarkan kriteria pengujian keputusannya yaitu menolak H0, hal ini mempunyai makna bahwa terdapat cukup bukti untuk menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok dengan BBLR. Selanjutnya, mari kita coba contoh kasus yang kedua. Sebuah survei dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas vaksin flu baru yang telah diberikan di komunitas kecil. Vaksin ini diberikan secara gratis dalam 2 suntikan bertuturan selama 2 minggu. Beberapa orang menerima 2 suntikan bertuturan, beberapa orang menerima 1 suntikan, dan yang lain tidak menerima suntikan apapun. Sebuah survei terhadap 1.000 penduduk lokal pada musim semi berikut memberikan informasi yang ditunjukkan pada tabel di bawah. Nah, pertanyaannya, apakah data menunjukkan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa vaksin berhasil mengurangi jumlah kasus flu di masyarakat? Nah, ini adalah tabel kontingensi pada kasus kedua. Oke, lanjut. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, langkah pertama, kita harus merumuskan hipotesis statistik. Nah, dengan H0, hipotesis 0 itu tidak ada hubungan antara pengobatan dan kejadian flu. Sedangkan H alternatif atau HA itu ialah kejadian flu tergantung pada jumlah perawatan flu. Untuk penentuan taraf nyata atau level of significance atau biasa kita sebut alfa. Alfanya itu sebesar 0,05. Nah, langkah kedua ialah melakukan perhitungan uji statistik. Nah, dengan terlebih dahulu kita hitung frekuensi harapan untuk masing-masing sel pada tabel kontingensi menggunakan rumus EIJ sama dengan NI dikali NJ per N. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya oleh Dwi. Nah, ini merupakan frekuensi harapan untuk setiap sel. Nah, ini. Oke, lanjut. Kemudian, melakukan pembuktian dengan uji chi-square menggunakan formula persen chi-square x kuadrat sama dengan jumlah dari O min E kuadrat per E. Nah, seperti berikut. Nah, ini hasil dari persen chi-square ini ialah 17,31297. Langkah ketiga yaitu kriteria pengujian. Nah, kita harus menentukan batas-batas daerah penolakan atau batas kritis uji dengan derajat kebebasan yaitu N-1 dikali
K-1. Karena N-nya itu 2, barisnya itu 2, dan kolomnya itu 3, maka kita masukkan ke dalam derajat kebebasan, yaitu 2-1 dikali K-1, yaitu hasilnya 2. Dengan alfa tadi sebesar 0,05, sehingga X kuadrat alfa, df yaitu X kuadrat 0,05,2, jika kita masukkan ke dalam tabel, kita cari di dalam tabel, itu hasilnya ialah 5,9915. Nah, selanjutnya penentuan daerah batas kritis. Ini adalah tadi batas dari X kuadrat tabel, yaitu 5,9915. Nah, ini adalah alfa. Nah, karena X kuadrat hitung itu lebih besar dari X kuadrat tabel ya, yaitu 17,31297, itu lebih besar dari 5,9915. Selain itu juga oleh karena nilai X kuadrat hitung itu terletak di sebelah kanan 5,995 atau tadi batas tabelnya ya, X kuadrat tabel yang merupakan daerah penolakan H0, maka jelas keputusan yang akan diambil adalah menolak H0. Nah, yang terakhir, langkah terakhir ialah penarikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah berdasarkan kriteria pengujian, keputusannya itu menolak H0. Nah, hal ini mempunyai makna bahwa terdapat cukup bukti untuk menunjukkan bahwa vaksin berhasil mengurangi jumlah kasus flu di masyarakat. Nah, berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam pembuatan PowerPoint ini. Demikian penjelasan mengenai materi uji independensi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.